Puluhan buruh unjuk rasa di depan kantor DPRD Medan. Forkopimda Karo rapat prokes selama penyelenggaraan pemilu. Bapak Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tanda tangani fakta integritas prokes COVID-19. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, puluhan buruh pabrik roti PT Unibis melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Medan. Dalam aksinya mereka menuntut pihak perusahaan agar mengembalikan gaji buruh yang telah dipotong tanpa alasan yang jelas. Dengan membawa spanduk, puluhan buruh dari pabrik roti PT Unibis melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Medan. Kedatangan mereka yang kedua kali ini untuk menuntut pihak DPRD Kota Medan agar segera mencabut izin usaha perusahaan tempat mereka bekerja, karena perusahaan bersikap tidak adil atas pemotongan gaji buruh sejak tahun 2018 sebanyak 200.000 hingga 2 juta rupiah, serta melakukan PHK secara sepihak. Diketahui juga pihak perusahaan telah memasukkan sejumlah pekerja outsourcing untuk bekerja menggantikan mereka. Koordinator aksi menyebutkan bahwa telah dilakukan rapat dengar pendapat oleh anggota DPRD Kota Medan beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini belum ada keputusan terkait permasalahan yang mereka hadapi. Kita namanya PPA, dalam hal ini aksi yang sudah kesekian kali, dan kalau untuk ke DPRD ini untuk yang kedua kali, dan untuk semua sistem ketenaga kerjaan sudah kita lewati. Jadi hari ini tuntutan kita kepada DPRD, satu, menuntut janji mereka untuk segera membuat RTP, ya. Tapi karena memang prosedur jadwal mereka terikat dengan itu, kami hari ini datang untuk menuntut lebih cepat lagi RTP itu dilakukan. Dan satu pressure kami bahwa bukan lagi persoalan pelanggaran hukum tenaga kerjaan yang dilakukan oleh pihak PT Unibis, tapi harapan kami yang pihak DPRD langsung mencabut sajalah izin usaha mereka, ISO 9000, izin ekspor apa semuanya, karena memang sudah mengangkangi semua kebijakan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Ini yang menjadi tuntutan kami hari ini untuk menekan DPRD supaya cepat bertindak, memanggil pengusahanya. Pemilih yang pasti kita cuma hanya PT Unibis, karena memang tuntutan kita dari awal itu adalah meminta untuk dikembalikan pemotongan gaji yang telah mereka ambil dari tahun 2018 sampai dengan bulan ini. Aksi demo buruh pabrik roti ini akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Sumatera Utara menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan buku fiktif senilai 2,4 miliar rupiah. Penetapan status tersangka Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi berinisial PS disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Ranu Wijaya. Selain PS, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, sekaligus Manajer Bantuan Operasional Sekolah berinisial EE, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berinisial MP. Kepala Tinggi Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi mengatakan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka terkait buku panduan pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan nilai 2,4 miliar rupiah. Dana tersebut telah diserap 100%, namun bukunya tidak ada atau fiktif. Hari ini kita menetapkan 3 tersangka, 1 atas nama PS, 2 EE, inisial EE, ketiga inisial MP. Ketiga tersangka ini kita tetapkan terkait dengan pengadaan buku pendidikan, panduan pendidikan untuk tingkat SD dan SLTP.
dana untuk pengadaan buku ini sebesar 2,4 miliar berasal dari dana alokasi umum Kota Tebing Tinggi. Dalam kasus ini dari hasil penyelidikan tim penyidik didapat bahwa dana ini sudah terserap 100%, namun bukunya tidak ada, artinya fiktif. Pada saat proses pencairan kemarin itu yang 100%, bukunya tidak ada, itu di bulan April. Ternyata memang ini masuk tindak pidana korupsi sehingga kita tetapkan hari ini sebagai tersangka. Kerugian negara? Kerugian negara untuk saat ini kita menunggu hasil dari BPKP, namun pendapat dari tim penyidik ini adalah total loss 2,4. Hingga kini pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi belum melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka dengan alasan para tersangka kooperatif saat proses pemeriksaan. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, sepasang remaja tenggelam terseret arus Sungai Silo Beting Kartini Kisaran Asahan. Hingga Minggu sore kedua korban belum ditemukan. Muhammad Arif dan Fauzia tenggelam di aliran Sungai Silo Beting Kartini Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Kejadian berawal saat kedua korban bersama 4 temannya bermain di sungai. Keduanya bermain terlalu ke tengah, sedangkan rekannya di pinggir sungai. Tanpa disadari, keduanya tenggelam dan sempat meminta pertolongan, namun gagal diselamatkan oleh teman mereka. Peristiwa terjadi saat mereka berencana akan menikmati liburan akhir pekan. Petugas gabungan Basarnas Tanjung Balai dan BPBD Asahan melakukan pencarian setelah mendapatkan informasi dari warga. Berapa? 6 orang. Yang hanyut itu gimana ceritanya perusahaan? Yang hanyut itu gimana ceritanya perusahaan? Kami kan main-main pasir tadi. Berupa aku ada sini, orang itu ada ke belakang. Rupanya si Arif ini ngapai pasir di belakangnya, ngapai pasir. Rupanya ke belakang lama-lamor tuh, nggak ada ngomong. Orang itu terakhir minta tolong. Itulah aku kejar, aku tarik, rupanya tanah ini longsor. Aku mau tenggelam juga ditarik orang itu. Itulah langsung lari aku ke belakang, orang berdua nolongi kawanku ini. Nolongi, rupanya kawanku ini pun mau tenggelam juga, mau mati juga. Itulah terakhir dapat yang surut bisa di samping orang ini. Langsung hilang dua-dua, Pak. Hingga Minggu sore kedua korban masih belum berhasil ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan hingga 6 hari ke depan. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Sebut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Karo menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan Pilkada harus sesuai protokol kesehatan. Diharapkan persiapan dan tahapan Pilkada dapat terlaksana dengan baik untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang menjadi klaster baru. Bertempat di kantor Bupati Karo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Karo menggelar rapat koordinasi membahas penyelenggaraan Pilkada yang akan berlangsung pada Desember 2020 mendatang. Dalam rapat tersebut, Bupati Karo meminta kepada seluruh pihak, baik Pemkab, Forkopimda, penyelenggara, dan peserta Pilkada, agar menaati protokol kesehatan dalam setiap tahapan. Kedepannya akan dilakukan sosialisasi baik kepada penyelenggara dan peserta Pilkada untuk menerapkan protokol kesehatan agar tidak menjadi klaster baru. Forkopimda beserta Bawaslu, beserta KPU, beserta lembaga-lembaga pimpinan CPD yang lain rapat koordinasi
tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam PKL 2020 di Kabupaten Karo. Di mana dalam rapat ini tadi kami mendapat masukan-masukan terlebih dahulu dari rapat koordinasi tingkat nasional. Dari situ kami terapkan bagaimana kebersamaan dalam hal penegakan disiplin protokol kesehatan untuk pilkada dan waktu dekat ini. Dan dari pertemuan ini ada satu samaan persepsi di antara kami. Pertama dulu, bagaimana kami membuat suatu gerakan, ya, bagaimana gerakan itu antara lain mencegah jangan ada tertular COVID, karena kita ketahui sekarang klasternya adalah klaster pilkada, klaster perkantoran, dan klaster rumah. Selain itu juga turut dibahas mengenai pemasangan spanduk atribut atau baliho pasangan calon di sejumlah tempat keramaian, yang mana saat ini belum masuk dalam tahapan kampanye, namun spanduk tersebut sudah terlihat terpasang di beberapa tempat. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, 4 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Simalungun beserta tim pemenangan atau tim kampanye, seluruh jajaran komisioner KPUD Simalungun, Ketua Bawaslu dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Simalungun berkomitmen dan sepakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar protokol kesehatan. Ini dilakukan untuk menekan angka COVID-19 pada pelaksanaan Pilkada 2020. Menindaklanjuti Peraturan Bupati Simalungun Nomor 26 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar deklarasi bersama kepatuhan terhadap protokol kesehatan menuju pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020 yang sehat, aman, dan damai. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Niagara Parapat pada Sabtu sore tanggal 19 September 2020. Penandatanganan deklarasi kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh 4 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, beserta tim pemenangan atau tim kampanye, seluruh jajaran komisioner KPUD Simalungun, Ketua Bawaslu Simalungun, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Simalungun. Ketua KPUD Simalungun Raja Ahab Damanik mengatakan, tujuan dilakukan deklarasi ini guna berkomitmen bersama untuk mematuhi protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020. Seluruh tim pemenangan atau tim kampanye beserta pengusung partai politik, pendukung bakal pasangan calon sepakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar protokol kesehatan. Hari ini kita melaksanakan deklarasi bersama dengan seluruh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020 untuk berkomitmen, ya, sama-sama mematuhi protokol kesehatan, khususnya penanganan pencegahan penularan COVID-19 yang sama-sama kita ketahui bukan hanya Kabupaten Simalungun, tapi seluruh Indonesia bahkan dunia ini sama-sama kita berupaya untuk mencegah penularan COVID ini. Nah, kemudian kami berharap ini tidak hanya sekedar formalitas, deklarasi hanya sebatas tertulis dan ditandatangani saja, tapi kami berharap seluruh Bapaslon, seluruh tim pemenangan, tim sukses, dan juga partai politik, khususnya yang pengusung, yang sama-sama melaksanakan komitmen ini, ya, sama-sama menjunjung tinggi komitmen ini dan sama-sama mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol pencegahan COVID-19. Pak, bagaimana dengan pasangan calon yang tidak hadir, Pak? Ya, apakah itu tidak berkomitmen atau bagaimana, Pak? Baik, di luar deklarasi bersama yang kita tandatangani ini, kita juga akan tadi juga sudah dibuat penandatanganan fakta integritas terhadap kegiatan ini, ya. Jadi bakal calon yang tidak hadir pada hari ini itu akan kita tetap mintakan komitmennya melalui penandatanganan fakta integritas. Nanti akan disampaikan langsung oleh bakal wakil bupatinya, ya, untuk ditandatangani.
Setelah dilaksanakan deklarasi bersama, diharapkan pelaksanaan pilkada dapat berlangsung dengan sukses, kondusif, damai, dan aman, sehingga pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, setelah lockdown selama 2 minggu, Kantor Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara kembali membuka pelayanan dan persidangan. Berkas dan jadwal sidang telah menumpuk, akan segera disidangkan kembali sesuai jadwal yang sudah ditentukan Panitera. Setelah selama 14 hari lockdown atau tutup sementara, Kantor Pengadilan Negeri Medan sudah membuka pelayanan para pencari keadilan dan agenda persidangan. Humas Pengadilan Negeri Medan Immanuel Tarigan mengatakan, selain membuka pelayanan publik dan persidangan, seluruh pegawai Pengadilan Negeri Medan juga telah bekerja kembali setelah usai melakukan isolasi baik mandiri maupun di rumah sakit. Sejauh ini para jaksa dan terdakwa yang menjalani masa persidangan masih diharuskan secara daring. Di sidang pertama dilakukan pasca lockdown ini, Immanuel mengaku berkas dan jadwal sidang telah menumpuk, akan segera disidangkan kembali sesuai jadwal yang sudah ditentukan Panitera. Jadi Pengadilan Negeri Medan mulai hari ini kembali berjalan seperti biasa. Pelayanan publik, PTSP maupun persidangan kita laksanakan sebagaimana mestinya. Karena WFH kita sudah berakhir hari Jumat kemarin ya. Jadi hari ini sudah bekerja seperti biasa. Nanti rekan-rekan bisa lihat lah ya bagaimana aktivitas kita sudah berjalan ya. Untuk pegawai yang menjalankan isolasi dalam arti sudah selesai Pak ya? Yang isolasi sudah, semuanya sudah masuk. Karena sudah sehat mereka, selesai menjalani isolasi mandiri. Dan juga beberapa orang sudah melakukan swab ulang juga negatif hasilnya. Pak, untuk sidang sendiri Pak yang JPU di kantor masih diberlakukan Pak? Ya, kita rencananya para jaksa maupun para saksi ada di kantor mereka. Tapi mana tahu juga ada 1-2 yang kemari jaksanya mungkin karena ada kepentingan sidang ya mungkin masih kita perkenankan lah ya. Pihak Pengadilan Negeri Medan juga terus menghimbau para pencari keadilan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama melakukan aktivitas persidangan. Sebelumnya istri Ketua Pengadilan Negeri Medan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 dan sebanyak 75 pegawai juga positif COVID-19 setelah menjalani swab beberapa waktu lalu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Subot hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 3 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Binjai, Sumatera Utara menandatangani Fakta Integritas Protokol Kesehatan COVID-19 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Penandatanganan Fakta Integritas Protokol COVID-19 ini dilaksanakan di Pendopo Umar Baki Kota Binjai yang diprakarsai Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai. Fakta integritas sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2020 ini juga dihadiri ketiga pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Binjai serta pengurus partai politik pengusung. Dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 tersebut diatur tentang pembatasan pengerahan massa serta tata cara berkampanye setelah ditetapkan oleh KPU sebagai calon. KPU Binjai berharap dengan adanya fakta integritas ini, para pasangan calon wali kota Binjai dan partai pengurus pasangan calon dapat mematuhi peraturan tersebut untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Tadi KPU Kota Binjai sudah melakukan kegiatan sosialisasi PKPU nomor 10 perubahan PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan lanjutan pilkada
ada tahun 2020 masa pandemi bencana non alam. Nah, kita juga tadi sudah melakukan penandatanganan sampai integritas kepada seluruh bakal pasangan calon partai politik dan juga Forkopimda dan juga pemangku kepentingan untuk sama-sama kita mentaati peraturan protokol kesehatan selama masa kampanye dan juga selama pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai tahun 2020. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, sempat terdengar kabar bahwa pelajaran sejarah akan hilang dari kurikulum pendidikan di tingkat SMA dan sederajat. Namun hal itu dibantah oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Ia mengatakan tahun 2021 tidak ada penyederhanaan kurikulum yang akan dilakukan secara nasional. Sejarah adalah tulang punggung identitas nasional bangsa. Keberadaannya amat signifikan dalam kurikulum pendidikan. Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari kolektif memori yang membanggakan dan menginspirasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menanggapi informasi yang beredar perihal penghapusan mata pelajaran di tingkat SMA dan SMK pada Minggu 20 September di Jakarta. Menteri Nadiem menambahkan informasi tentang penghapusan mata pelajaran sejarah beberapa waktu lalu mengacu pada permutasi penyederhanaan kurikulum yang tengah dibahas Kemendikbud secara internal. Nadiem menambahkan pihaknya memiliki puluhan versi permutasi yang tengah diuji publik dan melalui proses Focus Group Discussion atau FGD. Ia juga menegaskan penyederhanaan kurikulum belum akan dilakukan hingga tahun 2022, apalagi penghapusan mata pelajaran. Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional. Jadinya sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional, apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah. Yang buat saya mengejutkan adalah komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan kita dipertanyakan. Padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak kita. Mendikbud juga berkomitmen untuk terus menghadirkan sejarah pada sistem pendidikan dengan menjadikan sejarah sebagai suatu hal yang relevan untuk generasi muda lewat penggunaan media yang menarik dan berkaitan. Dari Jakarta, Adnan Nanda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.